Bagaimana kalau semua yang kamu pelajari selama ini sebenarnya tidak pernah benar-benar masuk ke otakmu? Pernahkah kamu merasa sudah belajar sangat lama, membaca berulang-ulang, bahkan sampai begadang, tetapi keesokan harinya justru merasa kosong? Seolah-olah semua yang kamu pelajari menghilang begitu saja. Kamu duduk di kelas atau melihat catatanmu, dan tiba-tiba semuanya terasa asing. Lalu muncul pertanyaan yang pelan tapi menusuk. Apakah aku bodoh? Pertanyaan itu sering datang bukan karena kamu benar-benar tidak mampu, tetapi karena kamu belum memahami bagaimana cara otakmu bekerja. Padahal kenyataannya, bukan kamu yang salah. Masalahnya ada pada cara kamu belajar. Selama ini, banyak orang diajarkan bahwa belajar itu berarti membaca berulang-ulang, menghafal sebanyak mungkin, dan menghabiskan waktu selama mungkin. Semakin lama duduk belajar, semakin dianggap serius. Padahal, otak manusia tidak bekerja seperti itu. Otak tidak dirancang untuk sekadar menyimpan informasi tanpa makna. Otak dirancang untuk bertahan hidup. Artinya, otak hanya akan menyimpan informasi yang dianggap penting. Penting di sini bukan berarti penting menurut guru atau buku, tetapi penting menurut otakmu. Jika otak merasa informasi itu tidak digunakan, tidak relevan, atau tidak berdampak langsung, maka ia akan membuangnya secara perlahan. Inilah yang dikenal sebagai kurva lupa. Dalam beberapa jam saja setelah belajar, sebagian besar informasi bisa hilang. Bahkan dalam satu hari, kamu bisa kehilangan lebih dari setengah dari apa yang baru saja kamu pelajari. Bayangkan itu. Kamu sudah menghabiskan waktu berjam-jam, tetapi otakmu memutuskan untuk membuangnya begitu saja. Bukan karena kamu malas atau tidak pintar, tetapi karena otakmu berpikir, ini tidak penting, tidak dipakai, buang saja. Disinilah banyak orang mulai merasa putus asa, padahal sebenarnya mereka hanya menggunakan metode yang tidak sesuai dengan cara kerja otak. Namun, ada kabar baik. Kamu tidak perlu menjadi lebih pintar untuk belajar lebih baik. Kamu hanya perlu mengubah cara belajarmu. Karena ketika kamu memahami cara kerja otak, kamu bisa bekerja sama dengannya, bukan melawannya. Langkah pertama adalah memahami bahwa belajar bukan soal durasi, tetapi soal pola. Banyak orang berpikir belajar 5 jam sekaligus itu efektif. Padahal justru sebaliknya. Ketika kamu memaksa otak menerima terlalu banyak informasi dalam satu waktu, otak akan kelelahan dan mulai menolak. Informasi yang masuk tidak sempat diproses dengan baik, sehingga mudah dilupakan. Sebaliknya, coba ubah pola belajarmu menjadi lebih terstruktur. Belajarlah dalam waktu yang lebih singkat, tetapi diulang dengan jeda. Misalnya, 1 jam hari ini, lalu diulang besok, dan diulang lagi beberapa hari kemudian. Metode ini dikenal sebagai space repetition. Dengan cara ini, setiap kali kamu mengulang, otakmu akan menganggap informasi tersebut penting karena terus muncul. Akibatnya, memori akan semakin kuat tertanam. Selain itu, ada kesalahan besar yang sering dilakukan saat belajar, yaitu hanya membaca. Membaca memang terasa seperti belajar, tetapi sebenarnya itu adalah aktivitas yang pasif. Kamu merasa paham saat membaca, tetapi begitu buku ditutup, semuanya hilang. Ini karena otakmu tidak benar-benar dipaksa untuk mengingat. Untuk mengatasinya, kamu perlu membuat otakmu aktif. Caranya sederhana, tetapi sangat efektif. Setelah membaca satu bagian, tutup bukunya. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang baru saja aku pelajari? Coba jelaskan dengan kata-katamu sendiri, tanpa melihat catatan. Jika kamu bisa menjelaskan, berarti kamu benar-benar memahami. Jika tidak, berarti kamu perlu mengulang. Teknik ini disebut active recall, dan ini adalah salah satu cara paling kuat untuk memperkuat ingatan. Menariknya, ketika kamu berusaha mengingat tanpa melihat, otakmu bekerja lebih keras. Dan justru disitulah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Bukan saat kamu membaca, tetapi saat kamu mencoba mengingat. Ngomong-ngomong, kalau kamu sampai di titik ini, itu berarti kamu bukan hanya ingin sekadar lulus.
kamu ingin benar-benar paham. Dan itu adalah perbedaan besar. Banyak orang belajar untuk nilai, tetapi sedikit yang belajar untuk mengerti. Dan ketika kamu memilih untuk mengerti, kamu sudah berada satu langkah di depan. Selanjutnya, ada cara lain yang bisa membuat belajar menjadi jauh lebih efektif, yaitu dengan menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kamu kenal. Otak manusia sangat menyukai cerita dan keterkaitan. Informasi yang berdiri sendiri akan mudah hilang, tetapi informasi yang terhubung akan lebih mudah diingat. Misalnya, saat kamu belajar sejarah, jangan hanya menghafal tanggal dan nama. Bayangkan dirimu berada di dalam peristiwa itu. Rasakan suasananya, bayangkan orang-orangnya dan pikirkan apa yang terjadi. Atau saat belajar sains, coba hubungkan konsepnya dengan kehidupan sehari-hari. Semakin nyata dan hidup informasi tersebut di pikiranmu, semakin kuat ia akan bertahan. Selain itu, ada satu metode yang sering diremehkan, tetapi sangat efektif, yaitu belajar dengan mengajarkan. Ketika kamu mencoba menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kamu dipaksa untuk memahami materi secara lebih dalam. Kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kamu tidak harus selalu mengajar orang lain. Kamu bisa berbicara sendiri, menjelaskan seolah-olah kamu sedang mengajar. Bahkan berbicara di depan cermin pun bisa membantu. Yang penting, kamu mengubah peranmu dari penerima informasi menjadi pemberi penjelasan. Di sisi lain, ada satu hal yang sering diabaikan, yaitu kondisi otak saat belajar. Banyak orang memaksakan diri belajar saat lelah, mengantuk, atau bahkan stres. Mereka berpikir, semakin lama belajar, semakin baik. Padahal, dalam kondisi seperti itu, otak tidak bekerja secara optimal. Otak membutuhkan energi untuk memproses dan menyimpan informasi. Jika kamu memaksakan belajar saat lelah, yang terjadi hanyalah pemborosan waktu. Kamu merasa sudah belajar, tetapi hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kapan otakmu siap menerima informasi dan kapan ia butuh istirahat. Istirahat bukan berarti malas. Justru, istirahat adalah bagian penting dari proses belajar. Saat kamu tidur, otakmu memproses dan menyimpan informasi yang telah kamu pelajari. Tanpa istirahat yang cukup, proses ini tidak berjalan dengan baik. Sekarang, coba bayangkan jika kamu menggabungkan semua ini. Kamu belajar dengan jeda, bukan sekaligus. Kamu mengaktifkan otak dengan active recall. Kamu menghubungkan informasi dengan pengalaman nyata. Kamu belajar dengan mengajarkan. Dan kamu menjaga kondisi otak tetap optimal. Hasilnya, kamu tidak perlu belajar lebih lama, tetapi hasil yang kamu dapatkan bisa jauh lebih besar. Pada akhirnya, kamu perlu memahami satu hal penting. Orang yang berhasil bukan selalu yang paling pintar, bukan juga yang paling lama belajar, tetapi mereka yang memahami cara belajar dengan benar. Dan mungkin selama ini kamu merasa tertinggal bukan karena kamu kurang mampu, tetapi karena kamu menggunakan cara yang salah. Sekarang, kamu sudah tahu caranya. Kamu sudah memahami bagaimana otakmu bekerja. Pertanyaannya sekarang sederhana, tetapi penting. Apakah kamu akan tetap menggunakan cara lama atau mulai mencoba cara yang baru? Karena satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah cara kamu belajar selamanya. Dan dari situ, perlahan, kamu akan mulai melihat perbedaan. Bukan hanya dalam nilai, tetapi dalam cara kamu memahami dunia. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi belajar karena terpaksa. Kamu belajar karena kamu mengerti bagaimana caranya.